Halo, berjumpa lagi dengan Sipus. Kali ini saya akan mereview sedikit sebuah customisasi atau eh, apa ya, reparasi ya. Bahasa Indonesianya custom apa sih? Inilah customisasi dari Blitz Gundam dengan spare part Deadside Hell milik Supernova. Jadi ide saya adalah untuk menyatukan kedua part ini, yaitu Blitz Gundamnya dengan si sayap iblis ini. Dan pertama yang harus kita ambil adalah backpacknya. Ini adalah backpack asli dari Blitz Gundam buatan Bandai. Jadi kita buka armornya, terus kita ambil ini polycapnya, kita ambil. Jadi ini polycap aslinya. Polycap aslinya biar nggak hilang, saya ambil satuin. Ini backpack satu-satunya dari Blitz Gundam adalah ini, dan ini raster kanan kirinya. Ini nggak termasuk dalam backpack ini, tapi apa ya, satu paket ya. Dia ini ditempelkan di armornya. Ini kita simpen dan langsung kita ke Gundamnya. Ini sudah saya bongkar dan ini adalah polycap cadangan. Jadi kalau kalian ini, saya beli ini waktu saya beli Aegis kan banyak yang nggak terpakai. Ini adalah yang saya ambil dari Aegis. Ini polycapnya Aegis, jadi bukan dari apa itu yang kaleng-kaleng dadaban. Soalnya saya bodohnya presisi, yang presisi. Nah ini saya lepas ya, ini. Lalu part selanjutnya adalah sayapnya Deadside. Ini dia part yang udah saya custom. Ini adalah milik Deadside Supernova. Saya lepas ya, bentar. Ini dia. Saya harus pause dulu karena lumayan seret. Jadi part asli konektornya untuk sayapnya Deadside itu yang putih ini. Nah, fokus. Ini adalah part aslinya yang putih. Jadi ketika beli itu kita dapat dua ini. Anda dapat spare-nya dua. Lalu kita tambahin ini, sebuah plate. Ini saya ambil dari runnernya. Di runner biasanya ada ini kan, ada huruf-huruf sama angka itu, yaitu ini saya potong tadi pakai cutter. Jadi ambil, ini ada bentuk utuhnya ini. Nah, jadi untuk membuat ini konektor ini kalian perlu yang pastinya sayapnya ya, karena kalian perlu beli Supernova Deadside karena pasti butuh ini konektor ini. Lalu ini dapat dari ya apa aja lah, pokoknya ada runner, potong aja ininya apa name tag-nya ya. Nah, kalau nggak ada kalian pakai ini aja, ini bisa pakai ini, tapi terlalu repot nanti. Ini adalah bagian dari action base-nya. Nah, sekarang bagaimana cara masangnya? Gampang. Pertama, sebelum saya bikin pakai plate ini, saya tuh ngecek ini gimana biar nggak dilem ya. Kalau dilem ke armornya gini kan ya sayang banget. Ternyata saya ukur-ukur bagian sayapnya itu, yang ini itu masuk ke lubang konektornya backpack Blitz itu cocok. Jadi masuk ke sini. Oh, jatuh. Ketika polycap ini dicopot, konektornya itu masuk tapi loose. Jadi harus diakali. Akhirnya saya ingat-ingat ini kan dapat spare part ya. Nah, spare partnya itu saya coba itu gimana kalau nggak dilem. Ternyata dia itu lengket di sini. Lebih tepatnya dapat ditekan gini, masuk gini. Di antara kedua thruster ini dia itu bisa gini. Saya kasih contoh ya. Nah, gini, nggak jatuh. Jadi dia tuh bisa dijepit di sini,
Tapi resikonya kalau nggak dilem kan jatuh, ya udah kita akalin aja. Maka jadilah konektor ini. Nah, konektor ini sayangnya agak ke bawah dikit ketika masuk sini. Oke, kita masukin ya. Nah, kita masukin, posisinya agak ke bawah, tapi ya nggak apa-apa. Ini dia udah masuk, udah seret. Ini kalau kalian bikin, kalian bikin yang rapi ya. Ini kan asal potong ngikutin penggaris ini. Nah, sekarang kita pasang ke blitz. Ini dia, pasang ke blitz. Nah, jadinya gini. Nah, sekarang kita pasang sayapnya. Taruh action base nya. Ini dia, ini blitz dan sayap dead side. Sederhana, tapi belum saya pasang. Ini kalau kalian pingin dia lebih ke atas, ini diputer aja ini ya. Ini kan ke bawah, dibalik aja gini. Jadi dia nanti agak ke atas nanti konektornya. Tapi saya lebih suka ke nanti aja deh. Karena ini adalah konsep awalnya begini ya, saya pakai gini aja ya. Nanti kalian pikir sendiri deh kalau bikin mau agak ke atas atau ke bawah. Sekarang kita sambungkan. Nah, ini dia, simple. Jadi dia tuh udah kokoh, dia nggak bakal jatuh-jatuh. Loh. Nah, yang pasti beratnya akan bertambah ke belakang. Jadi bisa gini, standar. Sebentar, dijauhin. Klik. Segini, lihat ya. Nah, itu dia, gagah banget. Udah warnanya hitam-hitam. Lebih bagus lagi kalau bagian ini ya, bagian pinggangnya ini kita ganti merah. Saya kemarin nyoba ke partnya strike, tapi ternyata nggak cukup. Di antara nih, di torsonya tuh beda. Tapi cocok, cuma nggak bisa masuk penuh. Sekarang kita coba pose lain, yaitu dengan menutup jubahnya. Sebentar ya, saya pause. Nah, ini dia. Nanti saya pause itu untuk ngeluarin ini, kan seret ya. Jadi ketika kita harus menekuk sayapnya menjadi pelindung, ini harus ditarik. Nah, kedua ini, lalu dia ditekuk. Nah, dia ini nggak terganggu sama ini armor bahunya. Ini ya. Ini, oh iya, kita pakai ini dulu. Pakai action base. Saya pause lagi. Nah, kembali lagi. Udah saya pasang. Nah, sekarang kita tutup. Kita jadikan cloak atau jubah. Begini. Oh iya, kan konektornya terlalu ke bawah ya ini. Karena saya ngikutin konsep awalnya sih nggak gitu ya, pas di tengah-tengah konektor asli. Tapi ketika ini turun ke bawah, ini ya, saya tunjukkan minusnya. Dan kenapa saya pakai action base. Ini nutup udah ngunci. Nah, ketika konektornya turun terlalu ke bawah demi ini ya, bikin konsep konektor tadi, ini terlalu nggak bisa berdiri dia. Karena ini panjang, jadi sekitar 1 cm ya, lebih dikit lah, 1,1 cm. Dia nggak bisa berdiri, jadi ya harus pakai action base. Tapi bisa diakali dengan konektornya digeser agak ke atas dengan cara membalikkan. Misalnya ini konektornya tadi ya, ini dibalik gini. Nah, tapi saya suka ngikuti konsep ini. Kenapa? Bagian ini torsonya ini atau dada depannya ini kelihatan. Nah, jadi nggak terlalu ngikuti konsep cloakingnya dead side. Nah, kalau udah jadi gini, Gundam ini kita ubah dikit namanya jadi blitz side.
Blade Side Hell. Kenapa pakai side? Ini senjatanya, beam side. Ini bisa dipasang. Nanti saya sambungin, saya kasih foto-fotonya aja ya. Ini saya pakai yang merah ini dari Supernova. Yang hijau biar dipakai sama Deadside Hell-nya. Lalu ketika sayapnya dipakai si Blitz, Deadside-nya dapat apa dong? Saya kasih backpack dari Gundam yang lain, yang dari seri Wing, karena cocok. Lalu untuk pengeleman biar cepat saya pakai ini. Nah, ini center UV atau ultraviolet. Jadi nggak sampai 30 menit dia udah keringnya bagus lemnya. Saya nggak pakai Alteco, tapi tetap saya pakai super glue ini. Ini gampang nih. Ini buat nyoblos kalau buntu. Ini modelnya ini kerucut banget, corong banget, bagus untuk modeling. Tapi kan harus belajar ya, jangan langsung pakai super glue ya. Saya pakai semen juga ada, tapi kurang kuat. Semennya kita pakai Mr. Hobby ya. Nah, saya pakai ini, yang ini ya. Jadi ada dua jenis nih kalau kalian beli super glue medal gini dari Mr. DIY. Saya pakai yang OK 3 second, harganya 8.000. Ada yang kemasan sama, merek sama, tapi di sininya beda. Saya pakai yang ini nanti. Tenang, ini enggak 3 detik langsung keras kok, cuma dia tuh lebih bagus dan enggak gampang kering kayak Alteco. Sisanya Gundam udah jadi ukuran gini. Sisanya kita tinggal pasang senjata aja nanti kalau kalian pingin foto-foto. Senjata dimotif bisa pakai side ini atau ini. Ini besi nih, ini dari Infinite Dimension New Era. Infinite Dimension Judge. Kita pasang gini nih. Ini yang sini ya. Oh, ini yang sini. Saya lupa. Ini bentuknya sih bukan kapak aslinya, tapi sama-sama side part yang sini saya naruh di box lain. Aduh. Saya misah nih kalau naruh. Nah, ini bisa dipakai nih, tapi yang pasti tangannya si Bliss ini bakal kelebihan beban. Bisa pakai ini atau pakai ini. Ini besi atau logam. Saya sebut logam aja ya, belum tentu ini besi ya. Casting bisa pakai ini, pilih salah satu, mau kapak atau sabit atau side ini. Dan buat kalian yang pengen bikin ya silakan, bahan-bahannya udah saya jelaskan tadi ya. Kalian butuh Blitz Gundam, kalau nggak punya bandai ya silakan pakai si Daban. Sisanya kalian butuh Deadside Hell, boleh pakai bandai atau pakai Supernova. Saya sarankan Supernova aja ya, karena dia dapat spare part kayak yang tadi itu. Ntar saya buka dulu ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi saya ini lebih suka ketika Blitz Gundam ini tetap memakai persenjataan aslinya, karena senjata-senjata untuk Blitz ini memang di custom khusus buat dia, termasuk Tricerosnya dan ini Gleipnir ini. Sisanya kalau kalian pengen nambahin ini, bikin tempat lah di belakang situ, bikin konektor untuk menautkan side-nya ini. Ya, segini aja hasil custom Blitz Side Hell dari Gundam Blitz dan sayapnya Deadside Hell. Saya Sipus undur diri.